sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jet Dynasty episode 18 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 15 November 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 18 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 17 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaopan bersama dengan semua senior sekte King Yun baku hantam berjamaah di Gunung Liubo melawan kelompok iblis aula pemurnian darah. Dan saat baku hantam itu berlangsung, Xiaopan terus dihujani serangan brutal dari para iblis saat darah dari tubuhnya perlahan menetes di tongkat saktinya, yang pada dasarnya hal ini membuat kekuatan di tongkat saktinya aktif saat Bosnian yang mencoba merebutnya merasakan kekuatan mengerikan dari tongkat itu. Namun demikian, Bosnian tampaknya tidak patah semangat saat ia mencoba menyerang Xiaopan lagi, sehingga pada saat yang sama, Ketua Tian tiba-tiba datang tepat waktu saat ia menyerang kelompok Bosnian sampai tersungkur, yang pada dasarnya kedatangan Ketua Tian ini membuat Bosnian terkena mental saat ia segera memerintahkan semua cucu nguknya untuk kabur. Setelah kembali ke sekte King Yun, Xiaopan disambut dengan hangat oleh Ibu Tian serta para seniornya. Bahkan Jing Yu tampak tidak percaya dengan kembalinya Xiaopan dalam kondisi sehat walafiat. Saat dengan kerinduan di wajahnya, ia segera memberinya pelukan hangat, sehingga pada saat yang sama, ia juga berjanji kepada Xiaopan bahwa mereka berdua akan membasmi para iblis. Dan pada saat temu kangen ini berlangsung, Xiaopan perlahan melihat Ling Er serta senior Qi yang sedang ngebucin, sehingga pada saat yang sama, Jing Yu yang melihat ini segera memberitahu Xiaopan bahwa senior Qi dan Ling Er saat ini sudah bertunangan serta tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahan. Sontak info yang disebutkan Jing Yu ini membuat Xiaopan terkejut terheran-heran saat dia segera teringat momen-momen indah serta momen saat bersama Ling Er, yang pada dasarnya hal ini membuatnya semakin patah hati saat aura badas segera melonjak di tubuhnya serta pada saat yang sama kemarahan terpancar di wajahnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Saat Xiaopan mengeluarkan aura badas di tubuhnya, semua orang segera tercengang serta mereka tidak menyangka bahwa Xiaopan saat ini tampak dirasuki iblis, sehingga pada saat yang sama mereka semua melangkah mundur saat mereka melihat Xiaopan dengan aura badasnya melangkah maju ke arah senior Qi dan Ling Er. Hal ini juga pertama kali diketahui Song Daren saat ia segera berhenti di depan Xiaopan, serta pada saat ini ia bisa merasakan sosok Xiaopan kali ini sangat berbeda dari Xiaopan yang dikenalnya, sehingga pada saat yang sama ia menatap mata Xiaopan dengan sedikit ketakutan di wajahnya saat ia memaksakan untuk tersenyum serta menanyakan tentang hal yang terjadi padanya, yang pada dasarnya pertanyaan Song Daren ini tidak dijawab sama sekali oleh Xiaopan saat ia terus melangkah maju ke arah senior Qi serta Ling Er. Dan saat Xiaopan masih terus melangkah maju ke arah senior Qi dan Ling Er, tatapannya kemudian mengunci pada senior Qi di depannya saat tongkat api di tangannya memancarkan aura mengerikan, yang pada dasarnya hal ini membuat Song Daren benar-benar terkejut saat ia mengetahui bahwa Xiaopan saat ini tampak patah hati serta berniat menghabisi senior Qi, sehingga pada saat ini Ling Er yang melihat ini segera berlari ke arah Xiaopan dengan tatapan terkejut di wajahnya saat ia berdiri di depannya serta menanyakan hal yang terjadi padanya. Melihat wajah glowing Ling Er yang berdiri di hadapannya, Xiaopan terdengung serta terdiam seperti patung saat energi badas yang keluar dari dalam tubuhnya perlahan mulai menghilang, sehingga pada saat yang sama Ketua Tian yang melihat ini segera muncul di sampingnya saat tamparan keras dari tangannya menghujam wajah Xiaopan, yang pada dasarnya hal ini membuat seluruh tubuh Xiaopan terpental serta mendarat di kejauhan. Saat tubuh Xiaopan terpental, ia segera jatuh di tanah serta pada saat yang sama setengah wajahnya membengkak saat darah segar dimuntahkan dari mulutnya, sehingga pada saat yang sama ia perlahan mencoba berdiri saat ia segera mengangkat kepalanya serta memandang raut wajah aneh semua orang yang ada di sekitarnya. Melihat ini, Song Daren tampak kasihan dengan kondisi suram Xiaopan saat ia menoleh ke arah Ketua Tian serta mencoba memberinya sedikit pengertian tentang hal yang dilakukan Xiaopan, yang pada dasarnya hal ini dibantah langsung oleh Ketua Tian saat ia menyuruh Song Daren untuk diam, sehingga pada saat yang sama dengan kemarahan di wajahnya ia pelan berjalan ke arah Xiaopan, serta pada saat ini wajah Xiaopan menunjukkan kepanikan serta ketakutan. Dan saat Ketua Tian sejengkal lagi sampai di hadapan Xiaopan untuk meremukkan bijinya, tiba
tiba-tiba sosok putih dengan raut wajah pucat yang ternyata adalah Jingyu muncul di depan Siopan. Yang pada dasarnya kemunculan Jingyu untuk melindungi Siopan ini membuat senior Ki segera mengambil tindakan saat raungan naga dari pedangnya perlahan keluar. Sehingga pada saat yang sama, Jingyu yang melihat ini segera mengeluarkan aura hijau untuk menutupi tubuhnya dan juga Siopan. Serta pada saat yang sama, ia dengan tegas mengancam senior Ki serta ketua Tian jika mereka berani sedikit pun menyenggol Siopan. Melihat ini, senior Ki memandang ketua Tian saat perasaan malu perlahan muncul di wajahnya. Sehingga pada saat yang sama, ia tidak punya pilihan lain saat ia dengan cepat berlari ke arah Jingyu. Serta pada saat yang sama, ia berbisik kepada Jingyu untuk tidak perlu ikut campur dengan masalah ini. Yang pada dasarnya bisikan senior Ki ini dianggap acuh oleh Jingyu saat ia bersedia mengorbankan jiwa dan raganya apapun yang terjadi demi melindungi Siopan dari tindakan brutal ketua Tian. Sontak ini membuat senior Ki tidak bisa mengatakan sebiji kata pun saat kepanikan perlahan muncul di wajahnya melihat kemarahan di wajah Jingyu. Yang pada dasarnya saat kepanikan ini masih terpancar di wajahnya, tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahu Jingyu. Sehingga pada saat yang sama, Jingyu yang melihat ini segera terkejut serta berbalik saat ia melihat Siopan yang berdiri di belakangnya. Serta pada saat yang sama, Siopan memberitahu Jingyu bahwa ia bisa mengurus masalah ini dengan meminta maaf kepada ketua Tian. Serta ia juga menyuruh Jingyu untuk pergi kembali ke perguruannya bersama senior Ki. Mendengar ini, Jingyu langsung terkejut saat senior Ki dengan tergesa-gesa memperingatkannya untuk dengan cepat pergi dari tempat ini. Sehingga pada saat yang sama, tanpa basa-basi, senior Ki dengan paksa menarik Jingyu untuk pergi. Yang pada dasarnya hal ini membuat Jingyu berjuang untuk melepaskan dirinya dari tarikan senior Ki. Tetapi setelah melihat mata Siopan yang dipenuhi dengan permohonan, ia merasa ragu untuk waktu yang lama sebelum pada akhirnya ia pasrah dibawa pergi oleh senior Ki. Setelah kepergian Jingyu dan juga senior Ki, ketua Tian kembali menatap Siopan dengan wajah sangar saat ia terus melangkah ke arahnya. Sehingga pada saat yang sama, penampilan ketua Tian ini membuat semua orang di puncak bambu tidak berani bertindak sedikit pun. Yang pada dasarnya penampilan sangar ketua Tian ini juga ditakutkan Siopan saat ia perlahan berjalan ke arahnya serta berlutut menundukkan kepalanya. Sehingga pada saat yang sama, ketua Tian yang melihat ini tiba-tiba tertawa santuy saat ia mengatakan bahwa tindakan yang dilakukannya ini hanya untuk mengetes kepatuhan Siopan semata. Sontak ini membuat tubuh Siopan tremor dengan kondisi kepalanya yang masih menunduk di tanah. Yang pada dasarnya hal ini juga mengejutkan Song Daren serta semua anggota puncak bambu saat mereka tidak menyangka dengan tindakan prank yang dilakukan ketua Tian. Sehingga pada saat yang sama, melihat keheranan semua anggota puncak bambunya, ketua Tian kemudian melambaikan tangannya saat ia memandang Siopan sambil mendengus sebelum pada akhirnya ia berjalan pergi serta mengabaikan Siopan. Melihat ini, Ibu Tian menghela napas lega serta mengikuti di belakang ketua Tian saat semua anggota murid puncak bambu juga mengikuti. Serta pada saat yang sama, mereka meninggalkan Siopan yang masih berlutut di tanah sendirian. Langit menjadi gelap gulita saat para praktisi di semua perguruan kembali ke pinggang gunung Bukit Ombak di arah selatan, yang mana ada puluhan gua alami di tempat ini yang sangat nyaman. Serta pada hari itu, ketika semua orang tiba di gunung, mereka segera dipilih oleh para ketua di perguruan masing-masing termasuk Siopan. Dan kali ini, setelah Siopan kembali ke gunung Bukit Ombak, Pajan dan Pasan datang menemuinya serta senior Ki juga datang menyambutnya. Tetapi saat ini, ia tidak melihat batang hidung Sueki yang datang di gua ini. Sehingga pada saat yang sama, saat ia memikirkan hal ini, ia mengikuti semua orang kembali, tetapi ia memilih untuk tidak memasuki gua. Sebaliknya, ia berlutut di atas batu di luar gua dari sore hingga malam. Yang pada dasarnya tindakan yang dilakukannya ini sebagai bentuk hukuman dari ketua Tian atas tindakan yang dilakukannya kepada senior Ki. Serta pada saat yang sama, ia telah melakukan hal yang membagongkan ini selama lebih dari 4 jam. Tetapi pada saat ini, ketua Tian yang melihat tindakan tulul Siopan ini masih belum menunjukkan tanda-tanda pengampunan. Bahkan semua murid dari perguruan lain yang melihat tindakan membagongkan Siopan ini pun tampaknya menghinanya dari kejauhan. Yang pada dasarnya hal ini membuat Siopan malu, tapi ia masih belum bangun serta tetap berlutut untuk waktu yang lama. Sehingga pada saat yang sama, Jingyu yang melihat ini dari kejauhan tidak bisa menahan diri lagi untuk keluar membantu Siopan. Tetapi ia segera ditangkap senior Ki serta murid-murid lainnya. Serta pada saat yang sama, suara kepala puncak naga terdengar saat ia memerintahkan Jingyu untuk masuk ke dalam gua. Sehingga pada saat yang sama, Jingyu yang mendengar perintah ini akhirnya patuh saat ia segera masuk ke dalam gua serta tidak menunjukkan lagi batang hidungnya.
Kegelapan kembali tenang saat kerumunan yang menonton tindakan tulul Siopan telah pergi, serta hanya menyisakan Siopan yang berlutut di pintu masuk gua. Yang pada dasarnya hal ini membuat semua senior puncak bambu termasuk Song Daren merasa kasihan kepada Siopan saat mereka memohon kepada ketua Tian untuk menghentikan tindakan Siopan. Tetapi pada saat yang sama, ketua Tian yang mendengar permohonan Song Daren CS ini pun malah balik memarahi mereka. Yang pada dasarnya kemarahan ketua Tian ini membuat Song Daren CS terkena mental saat mereka semua memilih untuk ngibrit kabur. Dan pada saat ini, Siopan telah berlutut di pintu masuk gua selama hampir 6 jam saat para murid dari semua perguruan sudah rebahan. Namun tidak lama, Song Daren tiba-tiba mendatanginya saat ia menyuruhnya untuk berlutut agak menjauh dari gua atas perintah ketua Tian. Sehingga pada saat yang sama, Siopan yang mendengar ini bangkit serta berjalan menjauh saat ia memilih untuk berlutut di samping sebuah pohon. Yang pada dasarnya saat ia melakukan hal ini, hujan deras kemudian turun dari langit sampai-sampai membasahi tubuhnya. Dan pada saat Siopan masih diguyur hujan deras ini, Biao tiba-tiba datang dengan membawakan payung saat ia segera berdiri di samping Siopan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jade Dynasty episode 18 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.